Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saudara sekalian semuanya, kita kembali lagi di acara kita yaitu Podcasti, podcast asik bersama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu yang hampir setiap anak muda, setiap mahasiswa akan bisa mendengarkan penjelasannya tentang mental health kayak ini ya. Nah, kita kedatangan tamu atau mengundang Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Rahmat Hidayat. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Matur Pak Dekan. nuwun, ya sudah hadir di sini. Terima kasih sudah Ya. diundang ke sini untuk Ini bisa berinteraksi dengan berinteraksi. rekan-rekan semua. Saya sangat senang mengundang Bapak di sini karena saya melihat background Bapak yang di masalah-masalah yang terkait psikologi ini memang sudah kental. Bapak menyelesaikan studi psikologi di UGM, kemudian ke Belanda mendalami hal yang sama, psikologi, kemudian ke Inggris, kemudian kembali ke Belanda lagi, kemudian terpanggil untuk kembali ke Indonesia menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, dan sekarang beliau adalah dekan dari Fakultas Psikologi. Waduh, ini rahasia saya kebuka semuanya ini, Pak Dekan. Iya. Ya, untuk segmen pertama, Pak Rahmat, ini mohon diceritakan tentang background Bapak. Kenapa kok mencintai psikologi? Dan saya juga banyak mendengarkan penjelasan-penjelasan Bapak tentang psikologi anak-anak muda, mental health, itu sangat terkesima saya. Nah, saya pengen tahu dulu nih. Mungkin audiens juga pengen tahu bagaimana background Pak Rahmat itu sendiri sebenarnya. Iya, saya senang psikologi. Satu sisi sepertinya sejak SMA saya punya ketertarikan. Tetapi di sisi lain juga ada jalan hidup yang lucu begitu sehingga pada akhirnya saya terdampar di psikologi UGM. Waktu SMA di salah satu tugas di sekolah, saya menulis tentang semacam penerapan psikologi begitu untuk. Di SMA sudah begitu. Iya, kebetulan bacaan-bacaan saya juga tentang psikologi. Oh, luar biasa ini. Tapi saya sempat kuliah tahun pertama itu sebenarnya di bidang lain. Baru di tahun kedua saya kembali ke minat ke psikologi dan mendaftar di psikologi UGM. Dan sejak itu ya saya masih belum lulus dari bidang psikologi, itu masih terus di dalamnya. Saya dengar Bapak juga suka menulis drama ya? Waktu SMA ya. SMA. Waktu SMA menulis naskah, menyutradarai, dan mungkin dari situ mendalami watak manusia, karakter manusia dituliskan dalam skrip dan kemudian dipentaskan di panggung teater begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi psikologi, tapi udah psikolog ya, tapi udah sejarahnya itu udah ada di tingkat SMA sudah seperti ini ya. Betul. Terus waktu Bapak ke Belanda dan ke Inggris, ke Belanda lagi itu apa yang kira-kira dikerjakan, Pak? Iya, waktu itu pertama ke Belanda dan Inggris, Belanda lagi itu tentu bagian dari kewajiban sebagai dosen untuk melanjutkan pendidikan. Bidang yang saya dalami sebenarnya agak berbeda dengan topik kita pagi ini. Saya mendalami psikologi ekonomi, tetapi kesehatan mental tidak pernah jauh dari minat saya. Salah satunya misalnya selama tsunami Aceh tahun 2004, Desember 2004, waktu itu saya sedang ada di Jogja, riset untuk program S3 saya. Karena situasi yang demikian saya tidak bisa menahan diri, saya mendaftar menjadi volunteer, relawan, melakukan rapid assessment untuk kebutuhan psikososial dan kesehatan mental. Waktu itu saya dikirim sebagai bagian dari tim WHO dan Kementerian Kesehatan, dan dari sana menyampaikan laporan tentang hasil analisis kebutuhan cepat tersebut, dan sebagai tindak lanjut, saya bersama rekan-rekan di Fakultas Psikologi merancang program untuk bantuan psikososial dan kesehatan mental di Aceh yang berjalan dari awal tahun 2005 sampai pertengahan 2008 bersama dengan tim
FKKMK, Fakultas Kedokteran waktu itu. Kedokteran. Ya. Kesehatan mental menjadi satu bagian yang dilaksanakan Fakultas Psikologi selama 3,5 tahun itu, yang kemudian berkembang sekarang menjadi Center for Public Mental Health. Jadi, Center for Public Mental Health. Betul, karena kita ingin melihat permasalahan dan kebutuhan kesehatan mental di masyarakat, tidak hanya dari sisi penanganan individual, tetapi juga dari sisi sistem layanan bagi masyarakat, dan termasuk di dalamnya program-program prevensi, pencegahan, dan program-program pengembangan kesehatan mental. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, kesehatan mental itu tidak hanya terkait sisi, katakanlah sisi negatifnya, defisiensinya. Tidak hanya terkait dengan masalah-masalah gangguan perilaku, tetapi kesehatan mental juga berada di spektrum positif. Untuk pengembangan kapasitas diri, kebermanaan diri, sampai aktualisasi potensi diri menjadi capaian hidup prestasi, itu adalah bagian dari bidang kesehatan mental. Betul. Gitu. Wah, luar biasa ini. Jadi ini kita udah tepat sekali. Teman-teman semuanya, kita ingin mengupas tuntas tentang kondisi kesehatan mental anak-anak kita, mahasiswa terutama, dan pemuda Indonesia. Bagaimana ceritanya nanti, dan kemudian antisipasi atau metode-metode yang perlu kita kembangkan seperti apa nanti pada segmen berikutnya gitu ya Pak. Nah, sekarang Pak Rahmat, tolong mohon diceritakan kondisi kesehatan mental mahasiswa kita dan pemuda Indonesia in general itu seperti apa ya sekarang ini? Iya, ini memang satu situasi yang belakangan ini banyak menjadi wacana publik ya, tentang kesehatan mental mahasiswa dan pemuda pada umumnya. Sebagian besar pandangannya pada aspek negatifnya. Ada banyak masalah-masalah, misalnya agresivitas di Jogja, kasus-kasus pelitih, itu salah satu indikasi problem kesehatan mental dan psikososial. Juga kasus-kasus high profile tentang bunuh diri, kasus-kasus melukai diri, dan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan sebagainya, yang angkanya dan kasusnya di media sosial maupun media massa seringkali muncul. Ini menggambarkan dua kemungkinan. Yang pertama, kasusnya memang semakin banyak, atau yang kedua, untuk kasus di mana statistik yang disebutkan mereka yang meminta bantuan itu meningkat, datang ke psikolog, datang ke psikiater itu semakin banyak. Ini barangkali juga karena kesadaran yang semakin tinggi. Karena adanya kesadaran, karena tentang kesehatan mental, upaya untuk help seeking, mencari bantuan itu semakin besar, semakin banyak. Jadi ada dua kemungkinan itu. Sisi lain yang kita suka lupakan juga sisi positifnya. Bahwa anak-anak muda sekarang itu super kreatif, prestasi yang tinggi, terobosan-terobosan yang luar biasa, disrupsi yang mereka timbulkan yang berdampak positif begitu. Ini kan juga tidak kalah. Jadi overall saya kira memang ada faktor-faktor yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan mental. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut yang patut kita perhatikan, tapi di sisi lain juga ada hal positif yang kita patut banggakan pada mahasiswa kita, pada termasuk mahasiswa sekolah vokasi yang keren dengan prestasi internasional. Itu saya kira potret secara keseluruhan demikian. Seperti itu. Betul. Jadi kita jangan sampai kita hanya gundah dan sedih terhadap kesehatan mental yang menimpa sebagian dari para pemuda kita, tapi kita harus juga melihat sisi positifnya. Betul. Saya kira demikian. Memang untuk yang pada sisi, katakanlah sisi kiri tadi, yang menghadapi masalah kesehatan mental, ini kita harus upayakan, kembangkan langkah-langkah program strategi untuk pertama menangani secara dini, dan menangani ketika masalah belum melebar kemana-mana, dan memberikan dukungan, bantuan, perhatian, juga penguatan supaya mereka
bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, tapi kita juga perlu berimbang bahwa sisi positif, capaian-capaian keren dari mahasiswa dan pemuda kita itu juga tidak kalah. Ya luar biasa, banyaknya. ya luar biasa. Betul, betul. Jadi kita bisa melihat dengan dengan objektif gitu ya. Betul, berimbang untuk Berimbang semuanya begitu. untuk semuanya. Ya, ya. Nah sekarang kalau dalam situasi seperti ini, kita kemudian masuk ke UGM sendiri. Betul. Universitas Gadjah Mada dengan mahasiswa 65.000 kira-kira, kemudian tersebar di 20 fakultas sekolah, Ya. mahasiswanya juga keren-keren ya, Betul. banyak mahasiswa pinter-pinter, tapi juga ada kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan mental. Betul, betul. Kalau menurut Pak Rahmat ini gimana ini posisi UGM sendiri di situ, dan bagaimana, apa yang sudah dilakukan kira-kira ini? Betul sekali. Yang pertama kita catat adalah jumlah mahasiswa kita besar, 65.000. Ya. Di masyarakat yang di luar UGM, ada persentase tertentu dalam situasi yang normal pun sebagian ini mengalami masalah. Misalnya kalau kita gunakan survei dari Kementerian Kesehatan, riset kesehatan dasar, itu yang menunjukkan sekitar 2,5% dari populasi lifetime itu setidaknya sekali mengalami masalah kesehatan mental berat. Untuk yang kesehatan mental umum, common mental problem itu mendekati 10%. Itu pada populasi umum. Kalau kita letakkan pada UGM, 2,5% dari 65.000, kan jumlahnya sudah signifikan. Itu berapa ya? Kalau itu kan artinya dalam kondisi yang wajar selalu pasti ada sebagian dari mahasiswa. Itu 65.000 baru satu angkatannya. Dikalikan 4 tahun misalnya. Itu semua keseluruhan, Pak? Iya. Satu angkatan kira-kira 7.000-an. Secara keseluruhan. Ya. Berarti kan ada 12,5% kali 6 sekitar 10-an. 12 lah. 12 yang mengalami masalah kesehatan mental. 100.200. Berat ya, memiliki potensi begitu. Karena ini lifetime prevalence itu. Di luar itu, setiap mahasiswa akan memiliki latar belakang unik. Misalnya dari sejak tahun lalu, UGM sudah melakukan screening masalah-masalah kesehatan mental penjaringan. Di situ kita kumpulkan data dari masing-masing mahasiswa, faktor-faktor yang pada umumnya diketahui ketika seseorang dengan background yang rentan menghadapi permasalahan, misalnya permasalahan akademik, di kuliahnya, permasalahan dalam relasi sosial, permasalahan dengan hubungan dengan keluarga, permasalahan hubungan dengan teman dekat. Mereka yang memiliki kerentanan tertentu itu nanti akan memiliki kecenderungan berespon dalam bentuk reaksi perilaku yang kurang adekuat atau yang kita sebut sebagai masalah perilaku atau masalah kesehatan mental. Dari survei yang kita lakukan, sekitar 45%, salah satu faktornya misalnya adalah trauma masa lalu. Sekitar 45% itu memiliki trauma. Setidaknya satu trauma mereka alami. 45%, kemudian ya, hampir 45%. 50%. Iya, memang sebagian besar itu trauma yang sifatnya umum. Misalnya pernah mengalami kecelakaan. Kita kan juga kadang-kadang punya trauma biasa gitu ya. Betul. Tetapi ada juga jenis-jenis trauma yang berat. Trauma dalam bentuk kekerasan di keluarga misalnya. Ini dialami cukup besar oleh mahasiswa kita. Jadi kalau saya lihat datanya, sekitar 45% pernah mengalami setidaknya satu peristiwa traumatis. Kemudian yang mengalami 2 peristiwa traumatis itu sekitar 20%, dan seterusnya. Yang lebih dari 3 peristiwa traumatis itu 8%. Peristiwa traumatis paling umum dialami bencana alam. Ini umum. Masih reaksinya, kecuali kalau pengalamannya itu sangat berat, reaksinya biasanya masih ringan begitu. Tetapi ancaman seksual itu termasuk nomor 4 yang paling banyak dialami oleh mahasiswa kita. Yang traumatis tadi. Ini kan kemudian melihat kekerasan fisik nomor 2.
mungkin di dalam rumah, melihat kekerasan di dalam rumah tangga Rumah sendiri, tangganya sendiri. dilakukan oleh keluarganya sendiri, mungkin sekolah akibat bullying. Nah ini nomor 2, kejadian nomor 2 yang paling banyak dialami. Mereka yang mengalami masa lalu traumatis seperti ini, seperti saya sampaikan tadi, kalau ada peristiwa terkait, misalnya kekerasan fisik begitu, mendapatkan teguran dari dosen, mungkin sudah akan mengalami ketakutan yang luar biasa, yang nanti efeknya akan ketakutan membuat prestasi konsentrasi belajarnya turun, kemudian menjadi kekecewaan, kesedihan, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang unik di mahasiswa UGM, namun barangkali juga ada unsur kompetisi akademik yang cukup tinggi di UGM, tuntutan untuk berprestasi yang tinggi, ini yang tugas-tugas yang banyak. Betul, gitu. Tugas yang banyak ini yang patut kita sadari di fakultas dan di para dosen untuk kita membuat tugas yang berimbang begitu dan menyelaraskan tugas di satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Karena mungkin satu mata kuliah tugasnya sedikit, tapi karena waktunya bersamaan, 8 mata kuliah memberikan tugas semuanya, yang sama, dosennya beda-beda ya. Betul. Itu yang menyebabkan juga. Oh ya, kayak gitu. Nah sekarang kalau dibandingkan sebelum COVID, apakah juga sama atau ada eskalasi atau gimana nih perbandingan zaman kita dulu lah, zaman Pak Rahmat dulu? Secara umum memang COVID ini cukup berpengaruh. COVID dalam waktu masa isolasi mandiri yang cukup lama kan, itu hampir 2 tahun barangkali. Ini cukup berpengaruh dalam banyak hal. Pertama bagi mahasiswa kita, sebagian itu melewatkan masa SMA secara terisolasi di rumah. Dan kita bisa merefleksikan, terutama untuk saya dan Bapak yang sudah cukup berusia. Masa SMA dulu itu kan masa formatif, masa pembentukan jati diri, masa menyerap dan mengembangkan diri secara sosial yang sangat penting. Dan itu bagi sebagian besar di antara kita itu bekasnya itu membekas sampai sekarang. Sebagian dari mahasiswa kita melewatkan masa SMA secara terisolasi, tidak memiliki pengalaman, sehingga ini berpengaruh di pola relasi mereka dengan sesama mahasiswa dan dengan dosen, di kemampuan mereka mengomunikasikan diri dan memahami ekspresi komunikasi dari pihak lain yang kemudian tidak kompatibel, sehingga disrupsi yang ada akibat pandemi itu dampaknya diantaranya adalah pada kemampuan sosial ini yang kemudian akan menumbuhkan masalah-masalah menjadi stresor di dalam relasi sosial. Tampaknya itu yang ada di belakang angka yang kita rasakan meningkat setelah pandemi itu. Kasus-kasus masalah kesehatan mental, depresi, kecemasan, sampai kasus-kasus self harm yang jumlahnya ratusan itu terjadi di mahasiswa UGM kita. Jadi saya kira memang ada dampaknya itu. Terus ditambah dengan gadget yang berkembang saat pandemi, setelah pandemi yang luar biasa ini, apakah juga pengaruhnya, Pak? Selama pandemi, gadget ini menjadi ruang interaksi kita tersendiri, yang biasanya kita bisa bertemu secara langsung, melihat dan merasakan interaksi secara langsung, semuanya direduksi dalam interaksi melalui gadget. Set keterampilan sosial yang ada akan berbeda, tapi di sisi lain interaksi mahasiswa kita kan tidak hanya dengan kohort yang selevel, tetapi mereka juga berinteraksi dengan orang tua mereka, masyarakat lain yang berisi orang-orang yang lebih tua, termasuk dosen, dan yang memiliki pengalaman dan pola yang berbeda
di dalam penggunaan gadget ini, Hmm. termasuk bahasa ekspresi yang berbeda kalau kita bandingkan chattingnya anak muda, mahasiswa, anak SMA dengan orang chat tua. kita kan akan sangat Betul. berbeda. Ketika terjadi interaksi lintas generasi, ini dimungkinkan terjadi permasalahan-permasalahan, ketidakkompatibelan pola komunikasinya yang itu akan memicu munculnya kondisi yang akan dirasakan oleh menekan oleh mahasiswa kita. Itu sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ini. Jadi kalau ingin menselaraskan berarti kan generasi-generasi katakanlah tua itu juga mencoba untuk turun gitu, mengoreksi sedikit tentang pola komunikasinya agar juga bisa masuk di dalam ruang anak-anak muda ini ya. Yang ideal memang keduanya saling memahami karena ini juga bagi kelompok usia yang lebih tua, dewasa sampai orang tua ini juga menjadi permasalahan dan meminta mereka menyesuaikan diri itu juga menjadi tuntutan tersendiri. Jadi mestinya dua arah ya. Mestinya dua arah. Ini setidaknya satu kata kunci yang pertama itu adalah faktor keluarga. Itu selalu menjadi kunci dari setiap masalah kesehatan mental. Karena mungkin kita berasumsi keluarga adalah benteng yang membuat kita sehat secara mental, tumbuh menjadi sosok yang produktif, yang teraktualisasi potensinya. Tapi di banyak kasus, keluarga itu justru sumber permasalahan. Hampir selalu bisa dideteksi ketika ada masalah kesehatan mental. Larinya sumbernya salah satu sumber utamanya adalah di keluarga. Nah, misalnya kayak tadi ya Pak, kayak trauma-trauma tadi ya. Betul, sumber trauma yang ada di dalam keluarga, ketidakharmonisan di dalam keluarga, dalam relasi antar kedua orang tua, termasuk di dalamnya kekerasan fisik dan verbal. Kemudian yang kedua, ini anehnya cukup banyak dijumpai secara pengamatan ya, belum pernah dilakukan kajian secara mendalam tentang hal ini. Adanya semacam balas dendam orang tua terhadap dirinya sendiri ketika dulu tidak berhasil mencapai sesuatu cita-citanya begitu, dan melihat anaknya berhasil masuk ke UGM, ini kemudian dilampiaskan ke tuntutan yang tinggi kepada si anaknya untuk mencapai yang dulu tidak berhasil dicapai orang tua. Nah ini kan kemudian menjadi tidak fair. Ini sering terjadi juga kan? Cukup sering terjadi. Ini sampai pada misalnya pemilihan jurusan yang bukan minat orang tuanya karena orang tuanya dulu terobsesi ingin jadi apa begitu. Wah, anaknya di push untuk SMP SMA akhirnya bisa diterima di jurusan itu. Tapi yang namanya bukan minat dan tidak cocok ini kan tidak bisa dipaksakan. Jadi ini contoh keluarga itu menjadi salah satu faktor. Jadi kalau dilihat dari situ, UGM itu hanya sebenarnya menjadi satu tahap di mana perjalanan masalah kesehatan mental itu yang berawal dari keluarga, sementara ini berada di tahap UGM, juga masih tetap berinteraksi dengan keluarga. Nah ini kalau ada masalah tertumbuk di situ. Kalau ada prestasi, sekali lagi kan sisi positif ya. Banyak keluarga yang mampu, punya komunikasi yang terbuka, yang hebat, yang bagus. Ketika di UGM juga akan tumbuh, melejit menjadi sosok-sosok mahasiswa yang berhasil itu. Oh ya. Gitu. Ya teman-teman, ini di setiap fakultas memang ada kayak satgas untuk menyelesaikan masalah-masalah ini ya Pak. Ini pencerahan ya, jadi teman-teman di tiap fakultas mungkin juga harus rela hatinya karena di samping ada yang bermasalah, tapi juga ada yang berprestasi. Semua ada di UGM ini, maka semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang harus kita lakukan gitu ya Pak. Nah sekarang pada sebelum segmen terakhir, kita ini kan di sekolah vokasi ini. Jadi di sekolah vokasi itu uniknya itu 60% praktek. Jadi mahasiswanya itu banyak magang, banyak praktek,
banyak kerja motorik gitu. Tapi memang selama kerja motorik dia juga kerja kognitif. 40% itu adalah teori. Ya, itu juga kerja kognitif. Nah, kalau dilihat dari situ, menurut Pak Rahmat, apakah di sekolah vokasi prevalensinya kesehatan mentalnya itu akan jauh lebih kecil daripada yang teman-teman yang memang dia tuntutan penguasaan teorinya itu kuat gitu ya. Bagaimana ini? Mahasiswa sekolah vokasi saya kira mahasiswa yang sangat beruntung dalam banyak hal. Yang pertama, mereka betul-betul disiapkan nanti ketika lulus betul-betul siap dan selaras dengan dunia kerja. Selama proses pendidikan sudah terasa di bidang yang spesifik yang nanti akan bisa diaktualisasikan di dunia kerja. Proses pendidikan dengan porsi tadi praktek yang besar. Saya yakin ini memberikan kesempatan untuk bekerja di dalam tim, berkomunikasi secara intensif dalam setting dunia kerja yang sudah dilatihkan, dipraktekkan dari sejak masa kuliah. Ini hal-hal yang sangat positif, pandangan yang jelas nanti jalur yang tersedia seperti apa, itu saya kira sangat jelas bagi rekan-rekan mahasiswa di sekolah vokasi. Dan ini saya kira saya yakin akan memberikan sense of kemampuan efikasi diri di dalam psikologi yang disebut sebagai efikasi diri itu, yaitu keyakinan untuk mampu melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, mengatasi sebuah permasalahan pada bidang yang spesifik yang dia kuasai. Artinya itu, dia tidak gamang dengan tugas-tugasnya nanti gitu ya. Saya yakin demikian. Nah, ini hal yang sangat positif dan saya yakin seandainya kita lakukan survei spesifik membandingkan sekolah vokasi dengan sekolah lain, sekolah vokasi saya yakin akan beruntung dalam situasi kesehatan mental yang lebih positif. Ya. Teman-teman, ini berita yang menggembirakan ya yang kita terima ya, teman-teman vokasi, baik di UGM maupun di seluruh Indonesia. Menurut analisis dari Bapak Rahmat Hidayat ini, Dekan Fakultas Psikologi, bahwa teman-teman sekolah vokasi termasuk teman-teman yang beruntung ya, karena di dalam situasi kesehatan mental yang sedang tidak baik-baik saja ini, kalian semua mendapatkan porsi motorik yang besar, ya, dan itu akan menyebabkan munculnya keyakinan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini luar biasa, ini menjadi satu berita yang sangat luar biasa untuk kita. Pak Rahmat, mungkin ada lagi yang kira-kira untuk teman-teman vokasi nih, di samping tadi. Saya kira ini masa atau waktu selama masih berproses sebagai mahasiswa sekolah vokasi ini adalah masa yang sangat menantang dan sangat perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan diri secara komplit dari sisi keilmuan, dari sisi keterampilan vokasional, dari sisi relasi personal, dan keterampilan sosial, keterampilan komunikasi yang lain yang saya yakin ini juga fasilitasinya dari sekolah vokasi luar biasa. Tetapi di sisi lain kita semua manusia yang seadanya, sewajarnya, satu dan yang lain barangkali menghadapi situasi kehidupan yang berbeda yang kemudian akan memberikan beban psikologis yang berbeda dari teman-teman yang lain. Bila demikian, yang saya kira kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa adalah sekolah vokasi dan UGM ada untuk mendampingi rekan-rekan itu. Di sekolah vokasi ada program dukungan kesehatan mental bagi mahasiswa, di UGM juga ada unit layanan kesehatan mental sebagai poin kontak pertama bagi mereka yang memerlukan, dan di luar itu nanti juga didukung di Fakultas Psikologi, ada unit layanan konsultasi psikologi, di GMC, Gamma Medical Center, itu juga ada psikolog dan psikiater yang bertugas di sana, di RSA. Itu juga ada psikolog dan psikiater yang siap menunggu, dan semuanya ini terintegrasi dalam satu sistem layanan kesehatan yang dikelola oleh
Biro Kesehatan UGM, di bawahnya ada unit layanan kesehatan mental. Sekiranya rekan-rekan 1-2 orang barangkali yang menghadapi atau memiliki kebutuhan untuk dukungan ketika menghadapi situasi itu, jangan lupa ada sekolah vokasi, ada UGM. Luar biasa ini ya. Sekali lagi saya ingin mengulangi, bagi para teman-teman, mahasiswa semuanya, baik itu mahasiswa S1, S1 Terapan, S2, dan S3, dan juga tendik ya, dan dosen sekalipun, kalau merasa membutuhkan sebuah dukungan psikologis atau dukungan untuk terkait dengan mental health, jangan segan-segan untuk menghubungi di tiap-tiap fakultas dan juga di UGM, di center, sebelum terlambat, secepatnya saja, dan itu adalah hal yang sangat bagus sekali bagi kita semuanya. Mungkin Pak Rahmat ada satu pesan untuk mahasiswa kita, pesan aja, apa kira-kira? Nikmati waktumu, lakukan tempuh jalanmu selama menjadi mahasiswa sekolah vokasi, dan song-song masa depan yang cerah. Semuanya ada di tangan kalian, para mahasiswa sekolah vokasi UGM. Jaya selalu. Wah, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya. Wah, waktu terasa singkat sekali. Nah, kita sudah berjalan kira-kira 30 menit berdiskusi dengan Bapak Rahmat Hidayat, Dekan Psikologi Universitas Gadjah Mada, dan isinya luar biasa. Teman-teman semuanya jangan segan-segan ya, terus melihatnya dari awal sampai akhir. Isinya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang psikologi yang kita butuhkan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati masa-masa agak sulit ini dengan baik, dan kita yakin kalau kita bekerja bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama menjadi peer counselor dan sebagainya, menolong teman-teman kita yang memerlukan, kita akan jaya ke depan seperti yang disampaikan Pak Rahmat. Pak Rahmat, terima kasih sekali atas kehadirannya dan penjelasannya. Terima kasih. Ya, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.